Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para hujat, para asatidz, para tuan guru, matta'anallah bituli hayatihim. Tadi kita dengar dari yang pertama bahasan tentang Ramadan dan masalah taklim. Alhamdulillah saya kebagian jatah untuk ngupas sedikit peringatan Isra dan Mi'raj. Pas banget itu. Kalau tadi kiai pertama bicara Isra Mi'raj, saya gak bisa rebahan, saya minta pulang. Ustaz Yanto sudah habis bahannya, pulang saya langsung. Menindaklanjuti tentang peristiwa 14 abad yang lalu, ketika Nabi di tengah malam suntuk sedang sholat, selesai salam, Assalamualaikum, sholat malam, datang ketukan pintu dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibril menyamar jadi manusia. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Hai Muhammad, kata Jibril, kau kudu siap-siap. Malam ini kita jalan-jalan healing. Healingnya bukan ke dunia, tapi ke alam luar dunia. Kemana gerangan? Ke 7 lapis langit. Setelah keluar dari pintu, buruk sudah menunggu. Nabi naik buruk, langsung saja kita pada poinnya, karena waktu juga, karena sudah malam. Saya hujan dari tadi, tapi alhamdulillah nggak ada yang bubar satupun juga. Yang bubar berarti pengantin baru itu. Kemudian jam 2 kurang lebih Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Belum lama jalan, Nabi dipanggil ibu-ibu. Muhammad, saya ngikut. Muhammad, aku ngikut. Nabi lurus, nggak nengok-nengok. Kemudian setelah itu Nabi nanya Jibril, tadi yang negor saya siapa itu Jibril? Kata Nabi, Muhammad. Oh, itu dunia, hai Muhammad. Untung kamu tidak nengok. Kalau kamu nengok, niscaya umatmu banyak yang keduniaan, hubbud dunia. Sekarang ngetren motor gede-gedean, motor kecil udah dianggap sebelah mata, dibilangnya barang butut, sehingga berlomba-lomba orang untuk pengen punya motor gede, sampai nyicil ngutang kredit sama dialer. Timbulnya pusing kalau pas tanggung bulan belum nemu buat bayaran. Kira-kira ada nggak begitu sini? Ada nggak begitu? Maksain. Untung kau tidak nengok, hai Muhammad. Kalau nengok, umatmu pasti banyak yang cinta keduniaan. Kita diundang peringatan Maulid di suatu tempat, bawa motor Scoopy, beda penerimaannya. Akhirnya kita pinjam Grade yang keranang dikit lagi, ya, mobil lumayan, yang model Fortuner lumayan mahal juga tuh nyewanya tuh. Lain anggapannya tuh dunia tuh. Nah sekarang saya diundang dalam rangka sebagai penceramah, bukan takrir kitab. Ana yakin panitia dan menyiapkan segalanya biasanya. Begitu biasa begitu ya Pak ya. Biasanya, entah insya Allah segala sesuatunya ada yang dipersiapkan buat ke Pak Kiai. Makanya jangan takut-takut anak masuk pesantren. Kalau masuk pesantren jangan niatin jadi kiai, yang penting gugur tanggung jawab. Tapi insya Allah kalau benar-benar belajar mah
itu anak bakal jadi kiai. Sebab yang namanya kiai luar biasa. Makanan nomor 1 prasmanan yang nyendok siapa? Kiai. Pisang yang paling bagus sesisir gede-gede lagi buat siapa? Kiai. Tentengan parcel yang banyak macam-macam buat siapa? Makan yang paling duluan siapa? Hansip belakangan nomor 12 mungkin. Artinya apa? Kita kadang-kadang suka kebalik, mondokin bocah, anak gua jadi apa ya? Anak gua jadi apa ya? Apa gelarnya ya? Ini ironi hadirin sekalian. Kembali kepada pokok bahasan, Nabi selamat dari dunia. Setelah itu Nabi jalan lagi terus jalan dalam rangka Isra belum Mi'raj nih, masih di bawah tanah kita. Sampailah ke Bukit Tursina. Hai Muhammad, kata Jibril, kau mesti diam sebentar di sini. Kenapa Jibril? Ini tempat bersejarah. Dulu ada seorang nabi ngobrol langsung dengan Allah. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi sholat 2 rakaat selesai. Ini tempat Nabi Musa, Bukit Tursina. Enak banget Nabi Musa. Bisa jadi temen ngomongnya Allah. Kita nih andai kata temen ngobrolnya Pak Camat, kira-kira enak gak tuh? Enak. Urusan gampang kira-kira? Gampang. Ini Nabi Musa langsung jadi teman ngobrolnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beres di Bukit Tursina, Nabi jalan lagi sampailah ke Baitul Lahmi. Hai Muhammad, kau mesti berhenti sebentar. Nabi pun berhenti mengerjakan sholat 2 rakaat. Selesai, Nabi tanya sama Jibril, tempat apa Jibril? Jibril menjawab, oh ini dulu tempat bersejarah. Ada anak perempuan nggak punya bapak, nggak nikah tapi hamil sampai lahir, yang anaknya jadi Nabi Isa alaihis salam. Tuh, zaman sekarang ada nggak yang nggak punya bapak beranak? Ada nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Siti Maryam hamilnya karena qudratullah, karena Allah. Kalau bocah zaman sekarang hamilnya karena iblis, hadirin sekalian. Selesai di bukit di Bethlehem, Nabi jalan lagi sampailah ke Baitul Maqdis, yaitu di mana? Palestina, yang tadi kata Kiai pertama sedang diobrak-abrik sama Zionis Israel laknatullah. Sampai Nabi di Baitul Maqdis salat 2 rakaat. Di belakang saf pertama nabi-nabi yang besar-besar, tinggi-tinggi, gede-gede, kayak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, tinggi-tinggi. Nabi yang paling belakangan nih, kalau bahasa kita bocah kemarin dah, Mongolnya begitu, tapi dia menguasai semua nabi-nabi. Itu masih pakai adab, nggak langsung lonong benyamin. Bocah kita di musola di masjid, baru keluaran dari Yaman 7 tahun doang, sampai di kampung, begitu ngimamin, ada guru setempat, ada kiai kampung situ, main masuk baik. Ada yang begitu? Adab nggak ada. Nabi masih pakai adab. Sebelum ngimamin, nengok dulu ke belakang begini nih. Wahai bapak-bapakku, kata Nabi Muhammad, aku yang lemah ini masih bilang begitu. Mau jadi imam kalian, apakah kalian semuanya setuju? Ini para anbiya nih jawabnya percis seperti anggota DPR, setuju, nggak ada yang nolak satu juga. Maka siap Nabi jadi imam, mantap Nabi. Selesai sholat, lantas Nabi Muhammad kelihatannya keringetan, capek mungkin tuh. Datang Jibril membawakan minuman yang di tangan kanan berupa susu. Nah, cakep dah tuh. Tadi ada susunya. Kalau enggak saya minta. Tangan kirinya Jibril bawa anggur merah yang memabukkan, kan main. Anggur, bayangin coy.
Nabi ambil susu, diminum, tamsil, disisakan sepertiganya, dihabiskan 2/3. Itu tamsil, perumpamaan umat Rasul yang taat dan yang nurut sama beliau cuman 2/3. Yang sisa ini yang bangor-bangor nih, yang doyan ayam, kira-kira ayam orang nggak uman. Nah itu di sini ada tuh, ada yang begitu di sini, yang main tebang baik pun pisang orang ini nih, yang sepertinya ini nih, yang begitu, yang alim-alim, yang adem-adem, yang habis tuh sama Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi, untung kata Jibril, kamu tidak ngambil khamar. Seandainya kau ngambil khamar, niscaya umatmu banyak yang jadi pemabok. Sekarang bocah kita mabok, masya Allah. Ya nggak kira-kira? Kalau dulu zaman penjajahan kemerdekaan 45-50, yang mabok bisa kelihatan orang bule, kulitnya putih, namanya juga keren-keren, Michael, David, Samantha. Nah sekarang yang mabuk Dudung, Duloh, Umar, Ayun. Siapa lagi? Duloh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagian kalau orang barat mabuk pantas, begitu nembak muntah keluarnya apa? Hamburger, spaghetti, salad. Lah bocah kita si Eman, si Dudung, Mimin, begitu mabuk keluar muntah keluarnya bakwan, jengkol paling juga. Kira-kira begitu ya. Selesai acara di Masjidil Aqsa, Nabi langsung take off ke atas langit dengan kendaraan buruk, dengan ukuran yang sekejap mata. Sampailah Nabi di langit pertama. Di langit pertama, ini langit pertama tebelnya 500 tahun perjalanan, terbuat dari maujun makfuf, yaitu ombak yang dibekukan. Makanya bisa keluar air dia tuh, asal dikit hujan dari ombak yang dibekukan. Itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Waktu Adam diciptakan oleh Allah, tingginya situna ziro'an, 60 hasta. Satu hasta kurang lebih 50 cm. 60 kali 50 berapa? 3.000-an. Dari 3.000 dikurang nolnya 2, 30 meteran. Nanti kita meninggal, yang masuk ke surga tingginya seperti Nabi Adam lagi, 30 meter. Kalau begitu gelas minumannya digedein lagi, segede drum mungkin ya. Gilo kan segede gini kecil, orang berasa. Ya kira-kira. Yang masuk neraka begitu juga seksaannya, guntingnya mungkin ujungnya itu segede pohon kelapa, satu batang begitu bikin 2. Triskaannya nggak kecil kayak begini, mungkin segede triskaan bis pusaka kali ya, digedein lagi sesuai dengan tubuh kita yang tingginya 30 meteran. Pantes kalau zaman dulu fosil purba dinosaurus cuman sampai 15 meter, wajar karena Nabi Adamnya aja 30 meter. Kalau sekarang hidup ini bisa dilengkapin ini 30 meter, dilangkahin. Selesai acara di langit pertama, Nabi naik lagi ke langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini terkenal dengan Nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Padahal hakikatnya dalam kitab Kasyifah, Nabi kita pun bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Ayah beliau dihidupkan, uminya dihidupkan, dan pamannya yang bernama Abu Thalib dihidupkan. Kalau pamannya dihidupkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Waktu meninggal pertama dia yakin akan kebenaran Islam, cuman belum syahadat aja dari mulut. Dibangunin lagi, dia ngucapin syahadat. Kenapa? Dia dalam rangka politik.
Kalau waktu itu dia ngucapin syarat jelas-jelas, udah nggak ada dipandang lagi, dibantai Nabi Muhammad. Demi menjaga ponakannya, rela mengumpatkan keimanannya, menyembunyikan keimanannya. Makanya biar pas dibangkitkan lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah dibangkitkan bukan buat syahadat, dia mah sudah muslim dua-duanya, hanya agar untuk menjadi umat beliau, karena sebelumnya menjadi umat Nabi Ibrahim. Jadi kadang-kadang acara peringatan Maulid kita junjung Nabi tinggi-tinggi, ngomongin bapak Nabi mati kafir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai acara di langit kedua, naik lagi Nabi Muhammad ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Nih yang hadir insyaallah ditambahin bangsa jin biar semangat jadi dengerinnya. Di langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Padahal nggak begitu. Kalau kita bandingkan satu kelapa dibelah 2, Nabi Yusuf separohnya, yang separuh lagi buat semua orang-orang yang ganteng di dalam dunia ini. Ya kayak dulu siapa? Komar Gorab, Sahrukan, tuh semua nyatu situ, Ustaz Tohir, PT Alek, masuk dalamnya itu. Separuh buat sedunia, separuh sendirian buat Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad satu bulat-bulat buat beliau. Saking cakepnya, maka kalau kita ada acara nuju bulan, biasa emak-emak tuh suka baca surat Yusuf. Kenapa? Biar ntar anaknya lahir kayak Nabi Yusuf. Tapi pendapat tersebut diprotes oleh orang-orang Tegal. Kata orang Tegal, ben diwaca Yusuf ping pituk. Biarpun dibacain surat Yusuf 7 kali, kalau emak bapak model baca ya anaknya penyok-penyok juga. Artinya apa? Lihat dulu juga fosil atasnya. Ilokan be pengen anak yang pingkin celang, emak bapaknya mah kayak pantat dang ilokan be begitu ya. Mustahil. Tapi paling tidak kelakuannya lah kayak Nabi Yusuf. Jangan kayak 3 tahun yang lalu di masjid ada salah satu di Jakarta, habis sholat Idul Adha digebukin, bonyok, siapa namanya? Muhammad Yusuf. Ya, Islam jatuh kalau begini nih. Nama bagus-bagus nyolong sendal, lebaran lagi. Kacau kalau begitu. Paling tidak kelakuannya kayak Nabi Yusuf. Jelas? Beres acara di langit ketiga, Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Di langit keempat jumpa dengan Nabi Harun Idris, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini aneh. Waktu hidup dia pengen minta sama Allah, ya Tuhan, coba aku pengen ngerasain bagaimana sakitnya sakaratul maut. Kan aneh kan? Baik, Allah kabulkan. Dicabut nyawanya dari nih, ya ditarik. Kemudian cabut dari ubun-ubun, lalu gak lama kemudian dimasukkan lagi itu roh. Selesai itu langsung sujud minta ampun. Rasanya bagaimana Idris? Kata Idris, seperti kambing masih hidup dikulitin hidup-hidup. Begitu rasanya sakaratul maut. Dalam hadis lain seperti 300 disabet dengan pedang. Bagi orang yang merasakan sakaratul maut. Cuman jangan takut. Hadis tadi jangan buat bikin kita takut. Walaupun dicabut nyawa rasanya 300 dicambuk pedang, tapi ada beberapa orang yang tatkala sakaratul maut diperlihatkan taman surga. Dia kesengsem, rasa sakit nggak berasa. Kayak tadi Nabi Yusuf, orang perempuan-perempuan bangsawan dikumpulin, Nabi Yusuf suruh keluar, megang pisau sama buah, motong kemana, mata kemana. Saking kesimaknya banyak tangannya yang kepotong, orang berasa sakit.
Tuh begitu juga sakaratul maut, biarpun sakit, kalau orang yang diberikan penglihatan matanya ke surga lagi menjelang ajal, dia akan lihat indahnya pemandangan bidadari manggilin, Ustaz Ridwan, Ustaz Ridwan. Begitu sabut lupa tuh Idrail lagi nyabut, tahu-tahu senyum. Kenapa? Yang dilihat bidadari itu yang kita harapkan mati husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Yang kaum bapak amin, kaum ibu amin, yang senderan amin ya robbal alamin. Mudah kita termasuk di dalamnya orang yang mati husnul khatimah. Masih langit keberapa lagi? 5. Kemudian selesai di langit keempat, Nabi naik lagi ke langit ke-5, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Singkat cerita, sampailah ke langit yang ke-6, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Atas saran Nabi Musa, maka perintah sholat awalnya 50 waktu minta dikurangin menjadi 5 waktu sehari semalam. Kemudian singkat cerita, naik lagi ke langit ke-7, sampailah Nabi di langit ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim ini Nabi yang kebal, pernah dibakar oleh Raja Namrud selama 7 hari 8 malam. Tatkala sudah diikat Nabi Ibrahim di atas manjanit, semacam keslopetan yang tinggi besar, di bawahnya tumbukan kayu udah siap membara. Begitu Nabi Ibrahim mau dijatuhkan, dia bilang sama Allah, minta pertolongan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, diam, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Maka dengan izin Allah, api yang sifat dasarnya panas karena perintah Allah, nah aman, adem, enak, sejuk. Nabi Ibrahim tatkala jatuh di atas tumpukan api, pules dia, ngorok selama 7 hari 8 malam. Api berkobar. Kalau kita nggak usah jauh-jauh dah, nginjek puntung rokok gimana kira-kira? Wah, cerek. Ayat tadi jamaah sekalian dipolitisir sama guru-guru silat kadang-kadang. Murid-muridku, kalau kamu pengen nggak mempan senjata tajam, nggak mempan senjata api, amalin nih. Ya naru kuni bardan wasalaman al Ibrahim. Diamalin. Ini murid main terang-terang aja, nggak pakai nanya syaratnya. Habis sholat dijajal 11 kali, dijajal, dites pakai puntung rokok, kelojotan murid. Kenapa wiridnya nggak mempan? Karena wirid juga makan barang subhat juga, kurang warok, itu yang bikin kita nggak mempan. Sholatnya oke, tapi waroknya kurang. Kita kadang-kadang lagi acara mudan suka ngambil hak orang. Kalau panitia megang paros, kita ambil, boleh, karena panitia buat disediakan tamu-tamu. Tapi tatkala sudah ditaruh depan orang masing-masing, itu punya si A, itu punya si B. Cuma dilihat, wah kan gerah megang satu tuh, ditukar sama kita, nyolong tuh namanya. Ada yang begitu? Ada nggak? Tukar paros. Kalau mau izin dulu ya, Bapak Joton ya, izin dulu kalau mau. Pak Joton udah bantu, gerah tat, tukar ya, boleh tat, baru tuh halal. Ini main ambil baik. Pas dibuka isinya, ya cuman bihun sama terong. Orang ada ikannya, nyolong kayak begitu. Jelas? Nah, setelah sampai di Sidratul Muntaha, nah malaikat Jibril langsung mundur. Ya Muhammad, mohon maaf banget, saya nggak bisa nerusin naik ke langit. Kenapa? Kalau saya terusin naik ke atas, jasad saya yang terbuat dari cahaya akan hangus terbakar. Luar biasa. Jibril yang dari cahaya bisa kebakar,
Akhirnya Nabi jalan sendirian, sampailah menghadap Allah Zat yang Maha Tunggal. Langsung Nabi duduk ihtiros. Apa yang dibacakan Nabi? At-tahiyyatul. Bareng-bareng. 1, 2, 3. At-tahiyyatul Mubarakatus. Ussalawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah angkat tuh. Setelah itu hana pantengin, jangan digerak-gerakin, makruh digerak-gerakin. Ya walaupun ada hadisnya nggak familiar, jadi udah angkat langsung pantengin, ontong digerak-gerakin. Lagian kalau ada orang yang sholat gerak begini, kita yang di sampingnya orang khusyuk, gini lagi, gini lagi, gini lagi, itu lah kira-kira. Mengganggu itu. Ya, riwayahnya kalau mau masuk juga silakan pojokan, belakang, genteng, nggak apa-apa, biar ganggu kehusuan orang lain. Itu yang diucapkan Nabi itu at-tahiyyatun mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sampai situ Allah jawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah dijawab oleh para malaikat yang ada di luar hijab. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan buat kami dan buat hamba-hamba yang soleh. Jadi yang akan ya selamat hanyalah orang-orang yang soleh. Biarpun namanya Pak Selamat, binnya bin Selamat, tinggalnya di lereng gunung Selamat, kalau nggak soleh nggak bakal selamat. Hadirin sekalian, apa yang diterima oleh Allah oleh Nabi Muhammad? Yaitu sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Nih ibu-ibu jangan sampai ninggalin sholat. Kadang-kadang karena ada acara subuh kesiangan, johor di perjalanan, asar kecapean, maghrib ketiduran, isya kelewatan, habis. Di zaman Rasul ada kejadian, seorang sahabat datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, tolong ke rumahku, ayah meninggal tapi kondisinya nauzubillah, kenapa? Tolong ikut saya. Akhirnya sahabat tadi ngajak Rasul, Nabi ikut. Pas sampai rumahnya cuman nama sahabat tadi sembunyikan karena ini aib masalahnya. Pas dilihat lagi gojok begini, tahu gojok? Bangkainya jasadnya dari leher ke bawah manusia, tangan manusia, palanya doang pala binatang. Binatang yang paling najis lala lagi, yaitu binatang babi hutan. Akhirnya Nabi angkat tangan, berubah mukanya jadi orang lagi. Kemudian dimandiin, setelah dimandiin mau dikafanin, berubah lagi jadi babi lagi. Akhirnya dibawa ke liang lahat, dimasukin, tatkala dibuka pocongnya, jadi babi lagi. Nabi nggak berani minta yang ketiga kali. Akhirnya Nabi bilang sama sahabatnya, hai sahabatku, ikhlaskan saja, bapakmu mati dalam keadaan jadi babi, karena barusan sadar dari wahyu Allah, dia ini pernah ninggalin sholat, bukan nggak sholat, pernah ninggalin sholat dan belum dibayar dan sengaja, pernah doang tuh. Ikhlaskan saja. Lah kalau kita bukan pernah lagi ya, apa kira-kira? Sering banget. Untung kejadian tersebut di zaman Nabi tidak diulang di zaman kita, ditutup-tutupin. Coba kalau masih ditutup gitu, yang nggak sholat subuh bangun pas keluar babi. Ya kira-kira ibu-ibu yang punya suami, ya malam-malam tidur sama suaminya ditidurin sama babi. Tahu bapak punya bini yang nggak sholat,
nyium bininya berarti nyium babi. Di mal-mal kalau ada orang belanja pada nggak sholat, yang belanja siapa? Babi. Kenapa begitu? Untung tidak dibuktikan lagi zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang langsung banyak di mal-mal pada belanja babi-babi, hadirin sekalian. Na'udzubillahi min dzalik, sholat patokannya. Bangunin bocah mengantuk, hehehe, bangun. Terutama yang anak perjaka tuh. Jangan diantepin, kesian ayah kan baru pulang pramuka capek dia. Jangan tuh bibit penyakit tuh, bikin malas tuh. Suruh sholat, udah sholat mah silahkan, mau bobok lagi silahkan. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah jumpa kita kali ini. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kembali melalui acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi